Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca satu bagian dari kitab suci yang akan menjadi pokok perenungan kita pada pagi hari ini. Yakni yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan dari TB2, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Mari kita berdoa. Allah yang maha rahim, maha bijak, Kau adalah sumber kebenaran. Kami terbatas, pengertian kami sering keliru. Namun Roh Kudus-Mu yang Kau berikan kepada kami akan menuntun kami untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi lewat pemberitaan ini. Berikan kepada kami hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Jiwa yang selalu rindu untuk mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tidak ada tokoh yang lebih kontroversial di dunia ini sepanjang sejarah manusia dibanding dengan Tuhan Yesus. Dia disembah, pada saat yang sama sebagian orang mencelah. Dia ditinggikan, tetapi tidak sedikit juga dia direndahkan. Ada yang menganggapnya sebagai Allah, tetapi ada yang menganggapnya sebagai manusia biasa atau bahkan sebagai setan. Itulah sebabnya pertanyaan Tuhan Yesus kepada para murid sangat penting buat kita. Setelah dia sampai di Kaisaria Filipi, setelah dia melayani cukup banyak, berjumpa, berinteraksi dengan banyak orang, dan melakukan banyak hal, termasuk mujizat, mengajar, berseteru, berselisih paham dengan orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Maka para murid menjawab sesuai dengan feedback yang mereka terima, kasak kusuk orang-orang yang mereka layani ada di sekitar mereka. Maka dia berkata, ada yang menganggap engkau Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian. Karena itu juga yang dilaporkan kepada Herodes di beberapa pasal sebelumnya. Ada pula yang menyebut engkau itu Elia, Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tetapi Tuhan Yesus tidak cukup bertanya di sana. Dia tidak berhenti di sana. Dia berkata kepada para muridnya, menurut kamu, kalau tadi apa kata orang, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Saudaraku, tidak ada pertanyaan yang lebih berpengaruh terhadap hidup saat ini dan hidup di akhirat nanti daripada pertanyaan yang satu ini.
Bagaimana saudara hidup dan kemana saudara akan pergi setelah hidup di dunia ini ditentukan dari apa yang ada dalam pikiran Anda mengenai pertanyaan ini. Dari jawaban Anda kepada Tuhan yang bertanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Seorang intelektual yang brilian, yang pada saat itu ateis, yang kita kenal dengan nama C.S. Lewis, yang akhirnya juga bertobat, saudaraku, setelah dia mempelajari, berdiskusi dengan banyak orang, membaca Alkitab sendiri, dan menguji klaim-klaim Tuhan Yesus tentang dirinya, maupun apa yang dikatakan perjanjian lama tentang Tuhan Yesus, dan bagaimana para murid bersaksi tentang Tuhan Yesus. Maka C.S. Lewis sampai kepada satu kesimpulan, dia mengajukan yang dikenal dengan sebuah trilema. Kalau dilema itu 2, trilema itu 3. Trilema dalam bukunya Mere Christianity. Yaitu Tuhan Yesus itu hanya ada 3 kemungkinan. 3, trilema. Yang pertama, dia itu seorang gila, seorang pembohong, atau anak Allah. Tidak ada posisi di tengah-tengah ketiganya. Tidak ada. Ketika Yesus mengklaim bahwa dia melihat Bapa, dia bersama dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Dia either seorang gila, orang yang ngaku-ngaku, orang yang halusinasi, atau dia adalah seorang pembohong, menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang lain untuk mendapatkan keuntungan, atau dia betul-betul seperti yang dia katakan, bahwa dia adalah anak Allah. C.S. Lewis berkata, you must make your choice. Di hadapan trilema ini, saudara dan saya harus memilih. Tidak ada di tengah-tengah, saudaraku. C.S. Lewis sedang mengcounter beberapa orang yang berpikir bahwa Yesus itu adalah guru yang baik biasa. Tetapi guru yang baik biasa tidak pernah mengklaim dirinya lebih daripada yang lain. Tidak pernah mengklaim dirinya dia akan datang sebagai hakim. Tidak pernah guru yang baik, manusia biasa, itu bisa mengusir setan, menyembuhkan orang yang lumpuh. Mencelikkan mata orang yang buta sejak lahir. Tidak ada guru yang baik seperti itu. Tidak ada posisi di tengah, kata C.S. Lewis. You must make your choice. Diperhadapkan pada pertanyaan, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab dengan segera, engkau adalah Kristus. Kristos. Dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani disebut dengan Mesias. Engkau adalah Mesias, Kristos. Anak Allah yang hidup. Kemudian Tuhan Yesus langsung mengklarifikasi. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Karena apa? Tidak mungkin manusia bisa menghasilkan sebuah formulasi pengenalan atau formulasi identitas Kristus yang begitu akurat. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan ayat 20 ditutup dengan perkataan begini. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Kristus. Ia adalah Mesias. Pada saat itu, jangan dulu. Mengapa? Karena para murid sekalipun sudah bisa merumuskan formulasi identitas Kristus yang akurat, namun mereka belum mengerti dan mereka belum beriman sungguh-sungguh. Mungkin sama seperti kita, saudara. Kita setiap minggu mengikrarkan pengakuan iman rasuli. I believe in Jesus Christ, the only begotten Son, our Lord. Pertanyaannya adalah apakah kita betul-betul mengenal Dia?
Dan Tuhan Yesus mengerti pengertian, pemahaman para murid tentang dia itu masih terbatas karena karya Kristus belum tuntas. Kristus belum sampai menderita, belum sampai disalibkan, belum sampai mati dan belum dibangkitkan. Dia juga belum naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia juga belum mengutus Roh Kudus untuk memimpin para murid kepada Yesus. Seperti yang ia kehendaki. Itu sebabnya pada saat itu Tuhan Yesus melarang mereka, jangan ngomong apa-apa dulu bahwa aku Mesias. Karena pikiranmu masih sangat terbatas, engkau masih belum mengerti apa artinya Mesias. Mesias yang menderita. Mesias yang mati menjadi korban tebusan bagi banyak orang. Bagi para murid, Mesias itu adalah seorang raja yang akan mengalahkan kekaisaran Romawi si penjajah itu. Dan akan membuat orang-orang Yahudi, umat pilihan Allah yang hanya satu bangsa yang kecil ini, mengalami kemurahan, kemudahan, dan kemewahan. Itu pikiran yang terbatas dari kebanyakan orang Yahudi pada zaman itu, termasuk para murid. Maka tidak heran setelah Tuhan Yesus melarang mereka ini, Tuhan Yesus kemudian menjelaskan 3 kali tentang penderitaannya yang harus dia lalui sebagai seorang Mesias. Dan itu adalah bagian dari keilahiannya. Dia akan menderita, mati di kayu salib. Engkau akan seperti domba yang tidak bergembala, karena sang gembala akan dipukul. Namun dia akan bangkit. Saudara bisa menemukannya dalam pasal 16, 17, dan 20. Tuhan Yesus menceritakan tentang penderitaannya. Namun saudaraku, kita tidak berada di posisi yang sama dengan para murid 2000 tahun yang lalu ketika mendengar kata, menurut kamu, siapakah aku ini? Saudara dan saya hidup 2000 tahun setelah kebangkitan Yesus. 2000 tahun setelah kenaikan Yesus ke surga. 2000 tahun setelah peristiwa Pentakosta. Dan kita menerima kitab suci yang lebih lengkap dibanding yang para murid terima pada saat itu. Dan saudara dan saya mendapatkan berkat banyak sekali para teolog-teolog yang sudah membahas, menggali, menyampaikan, menjelaskan tentang siapa Kristus. Kita punya lebih banyak keuntungan. Maka izinkan saya dalam waktu yang sangat terbatas ini untuk memberikan secara garis besar tentang siapa Kristus di dalam 3 titel utamanya yang kita temukan dalam pengakuan iman rasuli. Yaitu bahwa Yesus adalah Kristus, dia adalah anak Allah yang tunggal, dan dia adalah Tuhan kita. Pertama, Yesus sebagai Kristus dan Mesias. Kata Mesias atau yang diterjemahkan Kristos dalam bahasa Yunani, itu artinya adalah yang diurapi, yaitu seseorang yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Allah untuk melakukan kehendak Allah, menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Diperlengkapi oleh Allah dengan kuasa dan karunia yang cukup untuk menjalankan fungsi tersebut. Nah, ini yang diurapi. Di dalam perjanjian lama kita menemukan ada 3 jabatan di dalam umat Yahudi ini, orang Yahudi, umat Allah ini, yang mendapatkan pengurapan. Yaitu imam, raja, dan nabi. Mereka semuanya menunjukkan 2 karakteristik yang sama tentang yang diurapi, yaitu ditetapkan atau dipilih oleh Allah, dan yang kedua disertai oleh Allah dengan karunia yang cukup. Nah, ini 2 kriteria seseorang itu diurapi. Tidak sama dengan jargon-jargon yang sering dipakai oleh orang Kristen pada zaman sekarang. Tidak sama dengan yang dikatakan Alkitab. Wah, dia hamba Tuhan yang diurapi. Pengertiannya belum tentu sama dengan yang ada di Alkitab. Nah, saudaraku, Kristus adalah yang diurapi. Dia disebut Mesias. Dia adalah Kristos yang diurapi. Mengapa? Karena hal ini mengacu pada nubuat-nubuat yang dimulai dalam perjanjian lama. Dia adalah sosok yang ditetapkan oleh Allah untuk menjalankan fungsi tertentu.
Sebagai seorang Mesias, dia adalah mediator antara Allah dengan umatnya, Allah dengan ciptaan, Allah dengan umat pilihannya. Dia mediator, dia adalah raja, dia adalah imam, dia adalah nabi. Dan nubuat-nubuat mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab-kitab masa pembuangan di Perjanjian Lama, semuanya itu merujuk kepada satu sosok, satu pribadi, singular, cuma satu. Mesias tidak disebutkan ada banyak, Mesias itu cuma satu. Dia adalah hamba Allah yang menderita. Nah, saudara, semua nubuat ini berbicara tentang satu sosok pribadi. Memang tidak terlalu jelas di kitab Kejadian, hanya disebutkan bahwa keturunan wanita ini, singular, akan meremukkan kepala si ular itu. Tetapi semakin lama, pernyataan atau wahyu Allah tentang Sang Mesias ini menjadi semakin mengerucut dan semakin spesifik. Dia adalah raja yang akan datang, bukan hanya memerintah dunia ini, di hidup ini, tetapi sampai selama-lamanya. Sudah mengenal teks dalam Yesaya, teks yang kita biasa dengarkan pada saat Natal. Seorang anak telah lahir, akan lahir, seorang putra diberikan, kepadanya diberi nama, dia adalah penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan dikatakan kerajaannya itu turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi dia bukan manusia biasa, sudah diberikan indikasi-indikasi itu. Saudaraku, nubuat ini bukan sedikit, nubuat ini ada banyak. Seorang ahli bernama J. Barton Payne menyebutkan sekurangnya ada 191 nubuat tentang Mesias di Perjanjian Lama. 191. Alfred Edersheim mengatakan ada 456 nubuat tentang Mesias. Jadi range-nya itu antara 200 sampai 400 ke atas, tetapi kesepakatan konsensus dari para ahli itu adalah 300 plus. Ada yang bilang 322, ada yang bilang 333, tergantung list dan penafsiran. Tetapi ada 300 plus nubuat tentang Mesias, atau yang kita kenal dalam bahasa Inggris itu sebagai Messianic prophecies. Dan semua nubuat ini berbicara tentang hadirnya satu sosok dengan begitu teliti, dengan begitu variatif. Misalnya, di mana dia akan lahir. Dia ini keturunan Adam, keturunan Abraham, keturunan Daud, keturunan siapa dia? Bagaimana ia akan lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah seorang perawan. Bagaimana ia akan tumbuh, bertambah hikmat, mendapatkan perkenanan dari orang dan dari Allah. Berapa koin yang akan diberikan untuk pengkhianatannya. Bagaimana ia akan mati, bagaimana dia bangkit, dan seterusnya, saudaraku. Itu jumlahnya 300 plus nubuat. Peter Stoner, seorang matematikawan di abad yang lampau, dia di dalam buku Science Speaks, dia berusaha untuk menyatakan probabilitas gabungan, atau yang kita kenal, yang belajar matematika mengerti tentang compound probability. Yaitu probabilitas di mana beberapa hal terjadi sekaligus. Nah ini probabilitasnya berapa? Misalnya kalau kita punya 6 dadu, kemungkinan probabilitas waktu kita lempar bersama-sama, semua dadu menunjukkan angka 6. Nah itu probabilitas compound, ya, probabilitas majemuk. Nah sekarang kalau ada 322 itu bagaimana? Nah saudara, mungkin sulit sekali untuk menghitung karena angkanya begitu besar. Maka ada orang yang menghitung bahwa kalau seseorang, satu orang ini bisa menggenapi 8 nubuat sekaligus. Baru 8 saja. 8 nubuat sekaligus. Maka probabilitasnya itu adalah 1 dibanding 10 pangkat 17. 1 dibanding 10, 1, nolnya 17. Kita bahkan tidak bisa menyebutkan ini apa.
Kalau 01 kita bilang puluh, 02, ratus, 03, ribu, 06, juta, ya kan? 09, triliun, miliar, ya miliar, 012, triliun, 015, kuadriliun, 017 sudah tidak ada namanya, terlalu besar angkanya. Nah kalau 8 nubuat saja digenapi, di dalam diri satu orang itu kemungkinannya 1 banding 10 pangkat 17. Kalau 48 nubuat, kata Peter Stoner angkanya adalah 1 banding 10 pangkat 157. Nolnya itu ada 157, 1, 0, 0, 0, 0. Ngomong aja butuh 1 menit. 0, 0, 0, 0, 0 gitu. Kalau ngetik butuh berapa baris. Bayangkan kalau daratan Kalimantan, ya, untuk saudara bisa membayangkan 1 banding 10 pangkat 157. Ya, kemarin saya coba cek ya, Peter Stoner menggambarkan dengan luasnya negara bagian Texas. Saya cari yang di Indonesia yang dekat dengan luasnya Texas, itu mana? Kalimantan, saudaraku. Pulau yang paling luas. Tapi itu pun sudah termasuk Sabah dan Sarawak dan Brunei Darussalam. Bukan hanya bagian Indonesia. Nah itu kira-kira sedikit lebih lebar, sedikit lebih luas, yaitu 1,08 kali luas negara bagian Texas. Tapi anggap saja identik, anggap saja sama, saudara. Nah kalau saudara punya koin, ya koin ini sejumlah 10 pangkat 157 buah. Ya, saya tidak bisa sebutkan namanya ya. Itu dibeber di seluruh daratan Pulau Kalimantan. Itu tidak cukup 1 kali, saudaraku. Dia tebal koin itu adalah 60 cm. 60 cm menutupi daratan Pulau Kalimantan. Nah, kemudian saudara ambil 1 dari koin, tumpukan koin 60 cm di seluruh daerah Kalimantan itu, saudara ambil 1, kasih warna khusus, dan kemudian diaduklah di seluruh Kalimantan. Diaduk-aduk sehingga tidak seorang pun tahu itu ada di mana. Oke? Dan kemudian saudara meminta salah seorang dari kita untuk mengambil 1 koin. Nah sekarang berapa kemungkinannya orang tersebut mengambil koin yang ditandai itu? Nah itu. 1 banding 10 pangkat 157. Dengan kata lain, saudaraku, kalau 1 banding 10 pangkat 157 saja sudah tidak mungkin, karena sangat-sangat mendekati 0, maka 322 nubuat itu sesuatu yang mustahil. Kalau itu terjadi dalam diri seseorang, itu pasti bukan secara random, bukan pula secara cocokologi. Kalau dicocok-cocokkan ada orang-orang yang mengaku diri sebagai Mesias, paling cocoknya cuma 2 atau 3 nubuat. Tapi kalau 322 nubuat, sulit sekali untuk mengatakan bahwa ini hal yang random dan bisa direkayasa. Dengan kata lain, ketika semua nubuat perjanjian lama dipenuhi oleh Tuhan Yesus, tidak ada ruang untuk keraguan. Yesus adalah Kristus. Lukas pasal 24 ayat 27 dan 44. Dalam perjalanan menuju ke Emmaus, Tuhan Yesus berjumpa dengan 2 orang murid. Di sana ayat 27 dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka, ini loh yang ditulis Alkitab tentang aku. Mungkin dalam perjalanan itu Tuhan Yesus ngajak mereka PA 322 nubuat. Saya tidak tahu. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur.
Semua digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bangkit mengklaim dia sudah menggenapi semua. Tidak ada yang lain. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, bukan manusia yang menyatakan itu kepada kamu. Pengetahuan ini terlalu dalam, terlalu besar, terlalu agung untuk bisa dimengerti oleh pikiran seorang penjala ikan seperti Petrus, oleh pikiran seorang mahasiswa UPH, oleh pikiran seorang hamba Tuhan, seorang dokter, seorang manusia, terlalu besar. Jadi kalau saudara dan saya hari ini bisa mengatakan Yesus adalah Kristus, anugerah Tuhan sudah diberikan kepada Anda. Tetapi masalah Anda mengiyakan, mengamini, dan menghidupinya itu hal yang berbeda. Yang kedua, saudaraku, selain Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai anak tunggal Allah. Yesus sebagai anak Allah yang tunggal. Saudaraku, konsep anak Allah sudah dipersiapkan sejak di Perjanjian Lama. Ada 3 aspek yang saya ingin saudara secara cepat, secara survei, ya, secara singkat, itu berusaha untuk menggapai pengertian ini. Anak tunggal Allah, the sonship of Christ, keanakan Yesus. Bisa dilihat dalam 3 pengertian. Yang pertama adalah secara inkarnasional. Saudara, pertama kali kata anak Allah itu dipakai untuk merujuk kepada Adam. Adam dicipta menurut gambar dan rupa Allah, maka Adam disebut sebagai anak Allah. Anak Allah adalah anak yang menyerupakan Allahnya. Anak yang menyerupakan orang tuanya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan Allah menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupa Allah. Dan pasal 5 ayat yang ketiga, di sana Adam mendekati Hawa, maka lahirlah Set. Set ini lahir dari pekerjaan Adam dan Hawa. Dari aktivitas Adam dan Hawa, maka disebutkan dalam pasal 5 ayat yang ketiga ini, Set ini lahir di dalam gambar dan rupa Adam, maka dia disebut sebagai anak Adam. Nah, Adam merupakan hasil dari aktivitas Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka orang Yahudi mengerti Adam sebagai anak Allah. Dan itu tercatat dalam Lukas pasal 3 ayat 38 di dalam silsilah tentang Tuhan Yesus. Sampai kepada Adam, anak Adam disebut kemudian ditutup dengan anak Allah. Adam itu anak Allah. Karena dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi Yesus, ini adalah gambar Allah yang sempurna. Dia adalah Adam yang kedua. Bahkan Karl Barth menyebutkan Adam ciptaan itu adalah sebenarnya Adam yang kedua, Yesus adalah Adam yang pertama. Tetapi manapun yang sudah pilih, mana yang pertama, mana yang kedua, Yesus adalah gambar Allah yang sempurna. Dia adalah Allah anak yang menjadi anak manusia. Dia adalah yang sempurna melampaui segala sesuatu. Sehingga Yesus adalah anak Allah, disebut anak Allah karena dia berinkarnasi menjadi anak manusia, dicipta menurut gambar dan rupa Allah, untuk menyatakan siapa Allah melalui dirinya. Pengertian keanakan Kristus yang kedua adalah secara covenantal, secara ikatan perjanjian. Israel itu juga disebut sebagai anak sulung Allah. Nah, dalam Keluaran pasal 4 ayat 22 sampai 23, ketika Allah memanggil keluar orang Israel dari Mesir, Allah berkata kepada Firaun melalui Musa, mereka anakku, bebaskan mereka, izinkan mereka keluar untuk menyembahku. Aku memanggil mereka keluar dari Mesir, aku memanggil anakku keluar dari Mesir. Nah, saudaraku, tetapi Israel sebagai anak sulung Allah ini adalah anak yang gagal. Tetapi Yesus adalah anak Allah yang berhasil.
Anak Allah yang taat, dia adalah anak Allah di dalam pengertian Israel yang sejati. Saudara, sulit sekali untuk menyangkal paralelisme yang disampaikan oleh Matius dibandingkan dengan kisah orang Israel. Saudara perhatikan Matius mulai pasal 2, pasal 3 dan pasal 4. Di sana mulai dari Tuhan Yesus, Allah berkata kepada Yusuf, bawalah anak itu pergi ke Mesir karena Herodes akan membunuh dia. Dan setelah itu Tuhan memanggil anaknya dari Mesir kembali ke tanah Kanaan itu. Kembali ke Palestina. Supaya digenapi nubuat Allah, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi Tuhan Yesus ini dipanggil juga keluar dari Mesir seperti Israel dipanggil keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir, Israel mengalami apa? Mereka dibaptis ke dalam persekutuan dengan Musa di dalam Laut Merah. Nah kemudian setelah Tuhan Yesus pulang dari Mesir, Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Setelah dibaptis, orang Israel mengalami apa? Mereka mengalami pencobaan di padang gurun dan mereka gagal. Tetapi Yesus setelah dibaptis, dia berpuasa dan dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Tetapi dia keluar sebagai pemenang. Itulah sebabnya Israel sebagai bangsa nasional yang historis. Itu adalah anak sulung Allah. Tetapi dia gagal. Tetapi Kristus, anak Allah yang berhasil, dia adalah Israel yang sejati. Anak tunggal Allah juga bisa, anak Allah juga bisa dimengerti secara ontologis. Ini pengertian yang ketiga tentang the sonship of Christ. Secara ontologis, keanakan Kristus justru menunjukkan kesetaraannya dengan Bapa. Dia adalah sang ilahi yang lahir dari sang ilahi secara ontologis. Yohanes pasal 1 mengatakan bahwa dia ada bersama dengan Allah, dia adalah Allah. Padahal dia adalah anak Allah. Dia diperanakkan oleh Allah sebagai Allah. Anak kucing adalah kucing, anak anjing adalah anjing, anak kadal adalah kadal. Anak manusia adalah manusia, anak Allah adalah Allah. Tetapi berbeda antara anak Allah, yaitu Yesus, dengan saudara dan saya menjadi anak-anak Allah karena percaya kepada sang anak Allah. Kita disebut sebagai anak Allah karena kita berada di dalam Kristus. Kita tidak diperanakkan secara ontologis, secara spiritual. Tetapi saudara dan saya diperanakkan di dalam karya Kristus. Kita adalah ciptaan yang ditebus. Namun secara ontologis hanya Kristuslah yang layak, yang proper disebut sebagai anak Allah. Itulah sebabnya dia disebut sebagai anak tunggal Allah karena tidak ada yang lain yang seperti dia. Dia berada bersama Allah, dia adalah Allah, dan Yohanes pasal 1 ayat 18 berkata, Bapa itu tidak kelihatan, tidak seorang pun melihat dia, namun anak yang duduk di pangkuan Bapa yang menyatakan Bapa kepada manusia. Hal ini menunjukkan bahwa secara ontologis Allah Bapa dan Allah Anak ini begitu dekat, begitu menyatu. Digambarkan anak itu duduk di pangkuan Bapa, berada di dekat hati Bapa, mendengar degup jantung Bapa. Merasakan kehangatannya, mempunyai hati yang sama, pikiran yang selaras, misi yang sama. Itulah sebabnya ketika Yohanes 5 ayat 18 Yesus berkata, menyebut Allah itu sebagai Bapa, dia hendak dirajam batu. Karena orang Yahudi tahu, menyebut Allah sebagai Bapa berarti mengklaim diri sama Allahnya dengan Bapa. Orang Yahudi menolaknya. Penganut ebionitisme, Arianisme, Saksi Yehova, dan juga agama-agama yang lain menolak Yesus sebagai Allah. Termasuk orang-orang ateis praktis. Mungkin beberapa di antara kita. Hanya percaya di mulut tetapi tidak pernah memperalahkan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, anehnya
Ketika manusia menolak Yesus sebagai Allah, setan malah mengakuinya. Dalam Injil Lukas pasal yang keempat, satu kali Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, masuk ke dalam ruang ibadat, masuk dalam rumah ibadah. Kemudian seseorang itu kerasukan setan, meraung-raung, dan berkata kepada Yesus, Lukas pasal 4, ayat 34. Berkata demikian setan itu, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Setan tahu Yesus itu yang kudus dari Allah. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan, dia menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sakit. Dan kemudian keluar dari rumah itu, banyak orang datang kepadanya. Dikatakan ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya kerabat-kerabat mereka yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah, engkaulah anak Allah, engkaulah anak Allah." Heran nih. Setan tidak ragu menyebut Yesus anak Allah. Manusia sok banget ya. Tidak percaya Yesus anak Allah. Namun Yesus menghardik mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Karena mereka tahu bahwa dialah Mesias. Anak Allah yang hidup. Yang kudus dari Allah. Pertanyaannya kenapa? Mengapa Tuhan Yesus tidak memanfaatkan iblis untuk menyatakan siapa dirinya? Karena Allah tahu iblis adalah bapa dari segala pendusta. Antek-anteknya juga suka berdusta. Sehingga Tuhan tidak pernah mempercayakan Injil Yesus Kristus, Sang Mesias, anak Allah yang hidup itu kepada setan. Supaya orang tidak datang kepada setan untuk mengenal Tuhan. Kalau mau kenal Tuhan, datang kepada Yesus. Sang Allah anak itu sendiri. Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa hanya orang yang mengenal dan mempunyai hubungan pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah yang berhak memberitakan Injil. Hak memberitakan Injil, hak istimewa ini tidak diberikan kepada setan. Maka kita harus menghargainya. Yang ketiga, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan menunjukkan bahwa dia memiliki ketuhanan, the Lordship of Christ. Lordship, ketuhanan. Ketuhanan ini ketika kita menyebut Yesus adalah Tuhan, itu mempunyai 3 konsekuensi. Saudara. Engkau adalah Tuhanku, Tuhan kita. Konsekuensi pertama yaitu mengakui bahwa dia adalah pemilik kita. Pemilik diri kita, pemilik mimpi kita, pemilik harta kita, pemilik kesehatan kita, pemilik segala sesuatu yang ada pada kita. Dia adalah pemilik segala sesuatu dan yang saudara dan saya terima, apapun yang kita punyai itu adalah pemberiannya. Seperti kata Paulus dalam 1 Korintus. Apa sih yang kita punya yang kita tidak terima darinya? Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah pemilik atas diri kita. Yang kedua, dia bukan yang pemilik. Mengaku Yesus sebagai Tuhan itu berarti mengaku Yesus adalah Raja. Dia adalah satu-satunya penguasa, pemerintah yang punya otoritas mutlak terhadap diri kita. Saudara, dia mempunyai otoritas mutlak. Dia berhak memerintah kita. Dia memberikan kepada kita hukum-hukum perintahnya. Menyebut dia sebagai Tuhan, menyebut dia sebagai Master. Berarti saudara dan saya mengakui semua perintahnya harus kita lakukan dan laksanakan. Dan yang ketiga, kalau Yesus kita sebut sebagai Tuhan, berarti dia adalah yang layak mendapatkan penyembahan, worship, ownership, kingship, and worship.
Lordship itu berarti ownership, kingship, and worship. Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Saudaraku, saya akan membaca dari Filipi pasal 2. Saya baca mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Perhatikan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, di dunia ini tidak ada Tuhan lebih baik daripada Tuhan Yesus. Tidak ada pemilik lebih baik daripada Yesus sebagai pemilik hidup kita. Dia memelihara kita, dia care terhadap kita, dia mau menjadi sahabat umat milik kepunyaannya. Di dunia ini tidak ada pemerintah, raja yang semulia Tuhan Yesus. Dia melindungi, dia mendatangkan keadilan. Pemerintahannya menghasilkan damai, rancangannya itu damai sejahtera. Ia satu-satunya penguasa yang rela mati bagi rakyatnya. Dia tidak korupsi. Dia tidak mengambil keuntungan dari orang-orang yang seharusnya melayani dia. Dia justru memberi hidup kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan tidak ada Tuhan di dunia ini yang layak mendapatkan puji sembah. Menjadi pusat penyembahan hidup kita, pusat penyembahan kita. Selain dari Yesus, karena apa? Dia sudah mati buat kita. Dia mengosongkan dirinya, kenosis itu. Supaya saudara dan saya, orang yang seharusnya mati dalam kekekalan, mendapatkan pengampunan oleh karena Yesus telah menggantikan posisi kita di kayu salib, menanggung seluruh dosa kita. Saudaraku, hidup Kristen itu artinya hidup yang percaya kepada Yesus Kristus. Kepada Yesus sebagai Kristus, anak tunggal Allah dan Tuhan atas segala sesuatu termasuk atas diri kita. Hidup mempertuhankan Yesus bukan hidup tanpa musuh. Bukan hidup tanpa perlawanan dari si jahat dan dunia berdosa. Tetapi hidup mempertuhankan Yesus akan mengalahkan semuanya. Amin. Saudara perhatikan dalam Matius 16 ayat 18. Di sana disebutkan, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang ini. Di atas Petra ini. Di atas pengakuan Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup itu. Aku akan mendirikan gerejaku. Lalu ditambahkan lagi, alam maut tidak akan sanggup menguasainya. Dalam bahasa Indonesia tonnya itu seolah-olah gereja itu bersifat defensif. Musuh bersifat ofensif. Tetapi kalau saudara pelajari bahasa aslinya, maka saudara akan menemukan yang sebaliknya. Terjemahan yang lebih literal itu bisa disebutkan seperti ini. Alam maut tidak sanggup melawannya. Alam maut tidak sanggup melawannya. Jadi Allah akan mendirikan gerejanya. Gerejanya akan menerobos kegelapan dunia. Injilnya sebagai terang akan menerobos hidup yang penuh dengan kegelapan dosa. Hidup saudara dan saya yang dijajah oleh iblis. Dijajah oleh kesenangan semu dari dosa yang tidak rela melepaskan saudara. Tetapi di atas Yesus Kristus sebagai batu karang, Mesias anak Allah yang hidup, dia adalah Tuhan, pemilik kita, kita adalah gerejanya. Maka alam maut, the gates of Hades,
shall not prevail against it. Tidak akan tahan melawannya. Jadi saudaraku, kita bisa mengalahkan semuanya bukan karena saudara dan saya kuat, bukan karena kita mampu, tetapi karena Yesus adalah Kristus, tetapi karena Yesus adalah anak tunggal Allah yang setara dengan Dia, tetapi karena Yesus adalah Tuhan kita. Penguasa, pemilik, yang kepadanya, untuknya kita menyembah dan beribadah hari ini. Maka kembali kepada pertanyaan Tuhan Yesus. Jadi, setelah mendengar pemaparan singkat akan pribadi yang tidak terbatas ini, menurut kamu, siapakah aku ini? Kata Tuhan Yesus kepada saudara dan saya hari ini. Menurut kamu, siapakah aku ini? C.S. Lewis berkata, you must make your choice. Engkau harus mengambil pilihan. Tidak mengambil pilihan sama dengan mengabaikan dia. Mengabaikan dia sama dengan salah satu. Entah kita menganggap dia pembohong, atau menganggap dia orang gila. Kalau saudara dan saya menyebut dia sebagai anak Allah, saudara tidak akan hidup di bawah kuasa dosa. Ketika kita mengikrarkan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, mari saudaraku mulai saat ini, setelah menyadari hal ini, kita tidak menyebutkannya itu dengan asal-asalan. Tetapi dengan penuh hormat, dengan penuh cinta. Karena dia adalah Kristus yang dekat dengan kita. Mendekat kepada kita orang-orang berdosa. Mari kita melangkah dengan iman bersama Yesus. Saudaraku, seorang bernama Nicky Cruz, seorang kelahiran Puerto Rico. Dia lahir di tengah keluarga yang penuh dengan kegelapan. Orang tuanya itu bermain sihir, bermain ilmu-ilmu gaib itu. Keluarganya hancur. Ibunya bahkan memanggil Nicky, ini anak setan lu. Sebenarnya semuanya anak setan di keluarga itu. Dia tidak merasa dicintai, dia penuh dengan kemarahan, hatinya meluap-luap dengan kebencian. Maka Nicky ini melarikan diri ke New York City, bahkan ketika dia masih remaja. Dia gabung dengan geng bernama Mau Maus. Dan tidak butuh waktu yang lama untuk dia menjadi pemimpin geng itu yang kejam, yang jahat, saudaraku. Karena dia penuh dengan kemarahan, kegeraman. Dia kepingin itu dikeluarkan lewat kekerasan. Drugs. Membunuh ketika perang antar geng. Tapi suatu ketika Tuhan itu baik. Tuhan mengirimkan seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah bernama David Wilkerson. Dan perjumpaan David Wilkerson ini mengatakan kepada Nicky, singkat cerita ya, saudara bisa nonton filmnya gratis di YouTube. Yang main Eric Estrada. Kalau nggak kenal berarti saudara masih muda. Kalau kenal Eric Estrada, saudara sama kayak saya, cukup uzur. Saudara. Pendek kata, David Wilkerson berkata kepada Nicky, Yesus sayang kamu. Jesus loves you, Nicky. Lalu Nicky ini marah dan mengancam untuk membunuh Wilkerson. Aku bunuh kamu, bilang itu sekali lagi. Lalu Wilkerson berkata, kamu boleh potong-potong saya menjadi 1000 bagian, 1000 pieces. You can cut me into pieces. And each piece, every single piece will say the same thing. Jesus loves you. Wah, Nicky dihantui oleh kata-kata Wilkerson ini. Suatu malam dia digerakkan oleh Tuhan untuk datang ke dalam sebuah KKR. Hatinya digerakkan oleh Roh Kudus. Dia maju ke depan ketika tantangan pertobatan itu diberikan. Sambil dia maju, dia jatuhkan senjatanya. Pistolnya dia jatuhkan. Orang-orang kaget. Wah, ini Nicky Cruz ada di tengah-tengah kita. Mereka kaget. Tetapi dia justru melucuti dirinya. Dia maju ke depan. Menurut pengakuannya, saudaraku, setelah dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus sebagai Kristus, anak tunggal Allah, Tuhannya, dalam sekejap
kebencian dalam hatinya mencair. Dia dibebaskan dari kekerasan, dosa, dan ketakutan di dalam proses mengikut Tuhan. Dan Niki sampai hari ini, usianya 86 tahun mungkin, jadi seorang penginjil yang memberitakan satu pesan yang sudah mengubah hidupnya, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan hanya di dalam Dia, kita, saudara dan saya, bisa menemukan kasih dan kebebasan yang sejati. Kisah Niki menceritakan kepada kita, tidak ada seorang yang terlalu jauh, tidak ada kegelapan yang terlalu gelap, tidak ada kerusakan yang terlalu rusak yang Tuhan tidak bisa raih, jangkau, perbaiki, dan terangi. Mungkin ada di antara saudara hari ini putus asa, Tuhan, kenapa aku jatuh ke tempat yang sama-sama terus? Saudara berusaha untuk mengatasi kelemahan dan dosa itu dengan kekuatan sendiri, tetapi saudara tidak mampu. Seperti Niki. Tetapi pertanyaannya adalah, maukah saudara dan saya menjadikannya Tuhan dalam hidup kita mulai hari ini? Tidak peduli saudara sudah berapa puluh tahun, sudah berapa belas tahun, berapa tahun terakhir saudara beribadah. Selama engkau belum mempertuhankan Yesus, saudara masih anak kegelapan. Tapi hari ini, Tuhan Yesus berkata kepada kita, menurut kamu, siapakah aku ini? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maukah kita menjadikannya Tuhan dalam hidup mulai hari ini? Kau tidak bisa lari, you must make your choice. Menurut kamu, siapakah Yesus Kristus itu? Tuhan, tolong kami yang lemah dan tak berdaya. Tolong kami untuk tidak mengelak dari undangan kasih Tuhan yang begitu besar. Tolong kami mengenal Engkau lebih dalam, jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Karena Kau telah mati bagi kami, menawarkan kepada kami hidup yang berbeda. Seperti Engkau telah mengubah Niki Cruz, Kau telah mengubah Petrus, Kau mengubah Paulus, Yohanes, orang-orang yang bobrok sekalipun. Engkau juga sanggup memanggil dan mengubah kami. Ini kami Tuhan, tolong kami. Kami mau hidup mempertuhankan Yesus Kristus, Sang Anak Tunggal Allah itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Semua yang percaya katakan, amin.